Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Pak Arief dan selamat pagi untuk rekan-rekan semua dari Rombel Kajian Kurikulum. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kajian kurikulum dan perbedaan kurikulum untuk negara Inggris dan negara Indonesia. Selanjutnya, untuk isi dan materi akan dijelaskan oleh rekan anggota kelompok 3. Tujuan pendidikan di Inggris. Di Inggris, pendidikan diawasi oleh Departemen Pendidikan dan Departemen Bisnis dan Keterampilan. Pada tingkat lokal, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan untuk pendidikan umum dan sekolah negeri. Oleh karena sifat sistem pendidikan yang desentralisasi serta tradisi, tidak adanya campur tangan pemerintah pusat dalam hampir semua aspek pendidikan, maka pernyataan mengenai apa peran yang diharapkan dari sekolah jarang diungkapkan. Next. Kemudian untuk tujuan pendidikan di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia yang apa adanya, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan. Sedangkan untuk menurut TAP MPRS nomor 26/MPRS/1966 untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, dan kebangsaan. Dengan demikian, pendidikan Indonesia lebih cenderung mengutamakan pengembangan sikap sosial dan religius dalam pelaksanaannya, atau mengembangkan sikap spiritual. Next. Selanjutnya, ditinjau dari segi jenjang pendidikan. Untuk di Inggris, pendidikan terdapat pendidikan pra-premier, yaitu untuk usia 3-4 tahun, kemudian dilanjutkan pendidikan primer pada usia 4-11 tahun, selanjutnya pendidikan sekunder pada usia 11-16 tahun, pendidikan lanjutan pada usia 16-18 tahun, dan pendidikan tinggi pada usia di atas 18 tahun. Next. Untuk jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada yang pertama pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah. Contohnya ada SD, MI, SMP, MTS, dan bentuk sederajat lainnya. Kemudian ada pendidikan menengah, merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Contohnya ada SMA, MA, SMK, MAK, dan bentuk sederajat lainnya. Kemudian ada pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk sistem pendidikan di Inggris, terdapat dua tipe sekolah di Inggris berdasarkan sumber pembiayaannya. Yang pertama yaitu sekolah yang dibiayai pemerintah, dan yang kedua adalah sekolah swasta. Sekolah yang dibiayai pemerintah dibagi menjadi tiga, yaitu tergolong umum, kemudian dibiayai melalui pemerintah daerah, dan yang tergolong khusus. Contoh-contohnya akan dijelaskan pada bagian di bawah ini. Sedangkan untuk sekolah swasta, yaitu sekolah yang tidak menerima pendanaan dari pemerintah sama sekali, juga dikenal dengan istilah sekolah independen. Untuk contoh dari sekolah yang dibiayai pemerintah, yang pertama adalah Community dan Community Special School. Sekolah jenis ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk aktivitas perekrutan staf, pemilikan tanah dan gedung, serta dalam menentukan persyaratan masuk jika terdapat lebih banyak peminat dibanding kursi yang tersedia. Kemudian ada Foundation Special, dan Trust School. Foundation School dikelola oleh suatu dewan pengurus yang dapat mempekerjakan karyawan dan dapat menentukan persyaratan masuk sekolah. Selanjutnya ada Grammar School. Sekolah tipe ini
memilih semua atau mayoritas siswanya berdasarkan kemampuan akademis yang dimiliki oleh calon siswa. Yang keempat ada voluntary aided school, di mana sekolah yang masuk tipe ini biasanya sekolah yang berlandaskan agama atau faith school. Siapa saja dapat mengirimkan aplikasi untuk masuk ke sekolah jenis ini. Gedung sekolah dan tanah umumnya dimiliki oleh lembaga nirlaba. Seringkali organisasi berlatar belakang keagamaan. Dan yang terakhir ada voluntary control school. Jenis sekolah ini mirip dengan voluntary aided school, hanya saja dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Perekrutan staf dan kriteria persyaratan masuk juga diatur oleh pemerintah daerah setempat. Untuk sistem pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan nasional merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dari semua suatu kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional dan diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan kementerian lainnya. Untuk sistem sekolah yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu sekolah negeri, di mana sekolah negeri ini adalah sekolah yang dimiliki dan dibiayai sepenuhnya oleh negara atau pemerintah pusat dan daerah. Dan untuk sekolah swasta adalah sekolah yang sepenuhnya dimiliki dan dibiayai oleh perorangan ataupun yayasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Jenis pendidikan yang ada di Indonesia terdiri dari pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuan dan program yang termasuk dalam jalur pendidikannya. Yang pertama adalah pendidikan umum, di mana pendidikan umum ini biasanya seperti sekolah menengah, sekolah SD, SMP, atau SMA. Sedangkan pendidikan kejuruan ini seperti SMK dan pendidikan akademik seperti contohnya adalah akademik kepolisian. Selanjutnya ada pendidikan profesi, pendidikan vokasi yang setara dengan D3, pendidikan keagamaan yang berlatar belakang keagamaan juga, yang seperti di Inggris tadi juga ada, dan yang terakhir adalah pendidikan khusus seperti yang ada pada anak-anak yang memiliki latar belakang khusus atau disabilitas. Selanjutnya adalah kurikulum mata pelajaran IPA di Inggris. Di Inggris, peran pengembangan kurikulum wajib belajar berada di tangan Departemen Pendidikan atau DFE. Pada tingkat pendidikan primer, mata pelajaran yang diajarkan dibagi berdasarkan sistem K-Stage. Materi yang termasuk dalam tingkatan K-Stage 1 sampai dengan K-Stage 3 adalah bahasa Inggris, matematika, sains, desain dan teknologi, teknologi informasi, komunikasi, sejarah, geografi, seni dan desain, musik dan olahraga. Selanjutnya, pada K-Stage 3, siswa wajib mengambil mata pelajaran bahasa asing dan kewarganegaraan. Setelah menyelesaikan K-Stage 3, siswa mulai dihadapkan dengan berbagai pilihan, yaitu setelah menyelesaikan Year 9, saat memasuki Year 10, pilihan tersebut adalah siswa mulai memilih mata pelajaran, yaitu mata pelajaran wajib dan pilihan. Kurikulum IPA itu di sini pertama itu disiplin kimia dan fisika. Selanjutnya pemahaman proses dan metode sains melalui berbagai jenis pertanyaan yang membantu mereka menjawab pertanyaan ilmiah tentang dunia di sekitar mereka. Yang ketiga, tujuan ketiga umum 1-3 dilengkapi dengan pengetahuan ilmiah yang dibutuhkan untuk memahami dan implikasi ilmu pengetahuan saat ini dan untuk masa depan. Untuk S4, tujuan ketiga jauh lebih detail. Selanjutnya, kebutuhan akan keterampilan matematika oleh kurikulum nasional di semua tahapan utama, terlebih lagi di KS3 dan KS4. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kurikulum nasional yang ada di Inggris. Kurikulum nasional untuk KS3 4 Sains berbeda dari KS1 2 tidak hanya dalam kompleksitasnya, akan tetapi tidak seperti yang terakhir, kurikulum sains dibagi menjadi 3 bagian eksplisit, yaitu biologi, kimia, dan fisika. Jadi yang pertama didefinisikan dalam kurikulum nasional sebagai ilmu tentang organisme hidup, interaksinya satu sama lain, dan dengan lingkungan.
Yang kedua, didefinisikan dalam kurikulum nasional sebagai ilmu tentang komposisi, struktur, sifat, dan reaksi materi, dipahami dalam istilah atom, partikel atom, dan cara mereka disusun dan dihubungkan bersama. Next. Selanjutnya ada kurikulum IPA di Indonesia. Kurikulum 2013 menganjurkan 3 pendekatan mengajar IPA untuk setiap jenjang pendidikan sekolah. Untuk SD, IPA akan diajar sebagai mata pelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan matematika. Untuk SMP, IPA dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative science, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Untuk SMA, ada 3 mata pelajaran peminatan, yaitu biologi, fisika, dan kimia. Pada contoh berikut ini, konten meliputi pengetahuan listrik dari disiplin fisika dan juga pengetahuan badan manusia dan hewan dari disiplin biologi. Ada contoh IPA yang digabungkan, yaitu mengenal konsep listrik statis, potensial listrik, hantaran listrik, kelistrikan pada sistem syaraf, kelistrikan pada jantung, kelistrikan tulang, dan hewan-hewan yang mengandung listrik. Next. Kemudian ada sistem penilaian di Inggris. Yang pertama terdapat CSE dan GCE. Certificate in Secondary Education atau CSE atau sertifikat yang lebih menuntut kemampuan akademik, yaitu General Certificate of Education pada level 0 yang biasa diambil oleh anak usia 16 tahun. Ujian GCEA atau level advance biasanya diambil oleh murid-murid 3-4 mata pelajaran 2 tahun sesudah GCE 0. Yang kedua ada ujian primer. Penilaian terhadap siswa usia 3-14 tahun dilaksanakan melalui National Curriculum Test and Key Stage Test yang dibagi menjadi akhir Key Stage 1 yaitu untuk anak usia 7 tahun, akhir Key Stage 2 untuk anak usia 11 tahun, dan akhir Key Stage 3 untuk anak usia 14 tahun. Baik, saya akan melanjutkan mengenai penilaian di Indonesia. Yang pertama, terhadap penilaian harian untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau KD, atau juga bisa lebih dari 1. Yang kedua, ada penilaian tengah semester atau PTS untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan penilaian tengah semester meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Yang ketiga ada penilaian akhir semester untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan akhir semester meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Dan yang terakhir ada ujian atau kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan terkendala sinyal. Sistem ujian nasional di Indonesia per tahun 2021 diganti menjadi asesmen nasional. Asesmen nasional itu sendiri merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada satuan tingkatan pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi tersebut menggunakan instrumen asesmen kompetisi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan juga merupakan langkah dari memerdekakan siswa dengan bebasnya peserta didik dari diskriminasi sistematik yang berdampak pada pembelajaran atau pemerolehan materi. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yakni asesmen kompetisi minimum sebagai hasil belajar kognitif, survei karakter sebagai hasil belajar non-kognitif, dan survei lingkungan belajar. Next. Selanjutnya, kualifikasi guru. Di Inggris, ada 3 jalur pendidikan untuk mendapat status guru berkualifikasi, yaitu yang pertama universitas atau Higher Education Institution, kemudian ada swasta, Teach First dan Troops for Teacher, dan yang ketiga ialah sekolah atau School Direct, yang baru dimulai sejak tahun 2012. Pendidikan guru yang diselenggarakan oleh universitas menekankan pengetahuan mata pelajaran dan akses riset, sedangkan pendidikan guru yang diselenggarakan oleh sekolah memberikan kesempatan praktik langsung dengan bekerja sama dengan stakeholder sekolah. Pemerintah Inggris berperan aktif dalam mendukung pendidikan calon guru melalui bantuan dana beasiswa pendidikan
yang besarnya bergantung pada mata pelajaran yang akan diajar. Teach First dan Troops to Teacher juga merupakan komponen unik pendidikan guru non-universitas. Teach First menempatkan calon guru di sekolah dengan kategori challenging, sementara Troop for Teacher memberikan kesempatan bagi berkas tentara untuk menjadi guru. Next. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan yang dikeluarkan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kualifikasi akademik, yang pertama pada jenjang pendidikan dasar minimum D4 atau S1. Kemudian pada jenjang pendidikan menengah minimum D4 atau S1 pendidikan menengah, sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi minimum S1 untuk program diploma, S2 untuk program sarjana, dan S3 untuk program magister dan program doktor. Next. Berikut terdapat beberapa contoh sekolah di Inggris dan di Indonesia. Next. Ruang kelas di Inggris dan Indonesia, serta laboratorium di Inggris dan di Indonesia. Di sini alat-alat laboratorium di Inggris jauh lebih lengkap daripada di Indonesia. Kemudian terdapat ruang kelas dan proses belajar mengajar di Inggris dan Indonesia. Siswa di Inggris cenderung lebih aktif daripada siswa di Indonesia yang cenderung pasif. Next. PISA di Inggris yaitu PISA Inggris mencapai 505, sedangkan skor PISA Indonesia hanya 396. Next. Berikut terdapat referensi yang kelompok kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 3 menyampaikan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.